سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صاحب الصلاة والإكرام. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat kesempatan sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, selalu taat kepada perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang mendapatkan rahmat dan keberkahan. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, Fatih ingin mengajak kita semua merenungi dan mengamalkan salah satu amalan sunnah yang memiliki banyak keutamaan, yaitu sholat duha. Sholat duha adalah salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis menegaskan keutamaannya. Syekh Abu Bakar Syadar menjelaskan bahwa sholat duha disunnahkan untuk dilakukan pada waktu duha, yaitu awal siang hari. Adapun nama sholat ini diambil dari waktu pelaksanaannya. Menurut Sayyid Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasai, sholat duha termasuk amalan sunnah yang dianjurkan untuk dijaga sekaligus diamalkan. Jumlah rakaatnya paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak 8 rakaat. Meskipun ada juga pendapat ulama yang mengerjakannya hingga 12 rakaat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda tentang anjuran melaksanakan sholat duha: "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum shadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amru bil ma'rufi sadaqah, wa nahyu 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dzalika rak'atani yarfa'uhuma min ad-duha." Yang artinya, setiap pagi, setiap sendi tubuh salah seorang dari kalian memiliki kewajiban untuk bersedekah. Setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Memerintahkan kepada kebaikan adalah sedekah, dan mencegah dari kemungkaran juga adalah sedekah. Semua itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat yang dikerjakan pada waktu duha. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarah Miskatul Masabi menjelaskan bahwa seseorang seharusnya menjaga sholat duha dengan baik. Bahkan sebagian ulama memakruhkan meninggalkannya meskipun hanya 2 rakaat. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sholat ini dalam pandangan Islam. Lebih jauh lagi, sholat duha cara seorang hamba untuk beribadah kepada Allah di waktu yang sering dilupakan orang, yaitu saat mereka sibuk dengan urusan dunia. Al-Qari menjelaskan bahwa waktu sholat duha adalah saat banyak orang lupa untuk taat kepada Allah. Dengan menjalankan sholat duha, seseorang muslim menunjukkan kesungguhannya beribadah meskipun sedang sibuk dengan kegiatan duniawi. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat duha memiliki banyak keutamaan yang luar biasa. Yang pertama, orang yang salat duha dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaannya adalah dapat menghapuskan dosa-dosa. Dengan melaksanakan salat duha secara rutin, seorang hamba akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosanya. Bahkan jika jumlah dosa tersebut sebanyak kuih di lautan. Keutamaan ini menunjukkan betapa besar kasih sayang Allah pada hamba yang rajin beribadah. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi
man hafadha ala sab'ati duha ghufirat lahu dhunubuhu wa in kanat aktsara min zamanil bahri. Yang artinya, barang siapa yang menjaga pelaksanaan sholat duha, maka diampuni dosa-dosanya meskipun dosa-dosanya itu lebih banyak daripada buih di lautan. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, janji masuk surga bagi orang-orang yang senantiasa salat duha. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anna fil jannati baban yuqalu lahu duha, wa idza kana yawmul qiyamati nada munadi aina alladziina kanu yuqimuna 'ala salati duha. Hadza rabbukum fadkhulu bi rahmatillah." Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa di surga terdapat sebuah pintu yang disebut dengan pintu Ad-Duha. Ketika hari kiamat tiba, ada seorang penyeru yang memanggil, di manakah orang-orang yang senantiasa menjaga salat duha? Inilah pintu kalian, masuklah melalui pintu ini dengan rahmat Allah. Hadis riwayat Bukhari. Imam Suyuti dalam kitabnya mengomentari bahwa hadis ini merupakan dorongan untuk melaksanakan salat duha. Hadis tersebut menganjurkan umat Islam untuk menjaga ibadah salat duha yang memiliki banyak manfaat dan keutamaannya. Salah satunya adalah pintu khusus di surga yang disebut dengan pintu Ad-Duha, yang akan dibuka bagi orang-orang yang rajin melaksanakan salat duha. Dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, Allah akan membangunkan memelihara istana bagi setiap muslim yang senantiasa melaksanakan salat duha. Man sholat duha isnata asyrata raqatan banallahu lahu qasran fil jannah min az-zahab. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan salat duha sebanyak 12 rakaat, Allah akan membangunkan untuknya sebuah istana di surga yang terbuat dari emas. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian yang ketiga, terlindungi dari siksa api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi disebutkan bahwa orang yang salat subuh kemudian berzikir hingga matahari terbit akan mendapatkan keutamaan besar. Setelah itu, jika ia salat duha 2 rakaat, Allah akan mengharapkan neraka untuk menyentuhnya. Hadis ini menunjukkan manfaat besar dari istiqomah dalam berzikir dan salat sunnah setelah subuh. Seperti sabda Rasulullah, "Man shallal fajra summa jalasa fi mislahu yazkurullaha hatta tatlu'i syamsu, summa shalla min ad-duha rak'ataini, harramallahu 'alaihi an-nara an talqahu aw tad'amahu." Yang artinya, barang siapa yang salat subuh kemudian duduk di tempat salatnya sambil berzikir kepada Allah sehingga matahari terbit, lalu salat 2 rakaat setelah matahari terbit atau salat duha, maka Allah mengharapkan api neraka untuk menyentuhnya atau membakarnya. Hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Suyuti dalam kitabnya menjelaskan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syarhul Iman dan status hadis hasan yang telah dapat diterima dan digunakan sebagai landasan untuk mendorong umat Islam melaksanakan amalan-amalan baik, khususnya dalam konteks Qiyatul Amal atau keutamaan amal. Hadirin Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua dapat memanfaatkan waktu pagi dengan mendirikan sholat duha sehingga mendapatkan keutamaan dan hikmah yang luar biasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada kita untuk melaksanakan sholat duha secara istiqomah. Marilah kita memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan kita keikhlasan dalam beribadah dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang diridhoinya. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Fa'tadiru ya ulil albab la'allakum tuflihun.
الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومجاهدين الظاهرين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم دفع عنا الغلاء والوباء والطاعون والأمراض والفتن ما لا يدفعه غيرك عن بلدنا هذا بنفسية خاصة وعن سائر البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء